Film yang dibintangi oleh kakak saya Jeremy Renner dan kakak sepupu saya yang pernah bermain film sebagai makhluk hijau tinggi besar, yaitu Edward Norton. Di mana sebuah eksperimen yang bernama Outcome telah diberikan kepada para agen, dan setiap agen diwajibkan untuk mengkonsumsi obat dengan tujuan agar memiliki tingkat kecerdasan serta kemampuan di atas rata-rata. Akan tetapi, obat tersebut malah memberikan efek ketagihan terhadap orang yang telah mengkonsumsinya. Kisah memperlihatkan di sebuah tempat pelatihan tim operasi khusus di Alaska, terlihat kakak tertua saya yang berperan sebagai agen Aaron Cross, salah satu objek eksperimen dari beberapa agen yang lain. Dengan latihan yang berat ditambah dengan pil yang wajib diminum, kondisi seberat apapun tidak akan terasa bagi dirinya. Oke Jess, tidak usah berpanjang lebar, siapkan cemilan, udut serta kopinya, sambungkan wifi-mu. Inilah alur film The Bourne Legacy. Terlihat seorang wartawan di London yang bernama Simon Ross yang nampaknya sedang dikuntiti oleh seseorang, karena dianggap Simon ini akan menimbulkan masalah yang sangat besar bagi mereka karena dia akan mengekspos seseorang yang bernama Jason Bourne, Treadstone, dan Blackbriar. Untuk Treadstone dan Blackbriar, ini adalah program yang serupa seperti program Outcome yang sudah berjalan. Dan untuk diketahui kalau Jason Bourne ini adalah seorang agen eksperimen Outcome yang telah melarikan diri. Preparing an expose on Jason Bourne, Treadstone, and Blackbriar. I'll let him know. Scene lalu memperlihatkan Aaron yang tengah beristirahat sehabis melakukan perjalanan dengan melihat sebuah peta dan tidak lupa dia menenggak obat kuatnya. Terlihat Eric, bidak pakai tohir, yang nampaknya sangat sibuk di kantor karena mendapatkan info yang telah diberikan oleh Mark pagi tadi. Kembali kepada Aaron, sebagai seorang agen yang terlatih, dia harus mampu bertahan di tengah kondisi apapun dengan memakan apapun yang ada di sekitarnya. Scene memperlihatkan sebuah penembakan yang terjadi pada seorang pria di tengah pusat kota, tepatnya di sebuah stasiun Waterloo, hingga diketahui bahwa pria tersebut adalah Simon Ross, seorang wartawan dari koran The Guardian yang ingin mengekspos Jason Bourne. Hingga segala cara pasti akan ditempuh, dan itu pastinya sangatlah mudah bagi mereka. Ross was a veteran reporter with The Guardian newspaper and Scene lalu beralih di sebuah laboratorium. Terlihat Dr. Martha, salah seorang ilmuwan yang bergerak pada program Outcome, hingga dia mendapatkan sebuah info dari salah satu rekan dokternya kalau pasien atau agen uji coba Outcome datang saat ini. Number 6. Hingga pada akhirnya, dengan berbagai macam pertimbangan, program Outcome harus ditutup sampai pada akar-akarnya. Itu artinya dari posisi puncak sampai dasarnya. Dengan kata lain, tidak ada lagi yang tahu, entah itu ilmuwan, bahkan para agen yang kemungkinan nanti dia bisa nyanyi di luaran hingga akan membuat gaduh karena obat tersebut adalah sesuatu yang berisikan virus, agar jangan sampai mengganggu dua program yang lainnya. Meaning we will burn the program. Aaron yang masih terus berjalan nampak menaruh kalung yang di dalamnya biasa untuk menyimpan obat-obatan, hingga dia menembakkan peluru ke atas seperti memberikan sebuah kode. Tampak seorang agen yang sudah menunggu dirinya di atas sebuah pohon, dan sepertinya rumah tersebut dijadikan tempat bagi agen untuk mengirimkan sampel darahnya untuk diperiksa. Drone takes about 3 hours to get up here. I came over that mountain because I lost my chems. Scene lalu memperlihatkan kantor rahasia CIA. Tampak seseorang yang tengah mengabarkan tentang sebuah ancaman nasional, dan ternyata ancamannya adalah dari Jason Bourne. Bourne is here in New York. What? Setelah makan malam selesai, Aaron yang hendak tidur nampak melihat nama-nama agen Outcome yang pernah datang ke tempat itu, bahkan termasuk Jason Bourne. Scene berpindah ke Seoul, Korea,
terlihat seorang agen wanita yang kedatangan tamu istimewanya yang tengah memberikan sesuatu kepada dirinya. What's this? The intelligence loss, if we stop now, it couldn't be quantified. You'd be right back to where you were before we delivered the program. For 8 days. Hingga diperlihatkan agen-agen outcome dimulai dari agen nomor 6 yang tewas dengan mendadak. Tersisa 2 agen yang ada di kabin di tengah pegunungan es hingga mereka nampak mendengar suara pesawat yang tengah mendatangi arah mereka. Dan Yeah. Look, I'll take the nest. Aaron bergegas untuk berlari menjauh dari rumah tersebut dikarenakan dia tahu dia termasuk target yang sedang diincar. Sourcing target beacon now. It's gone. Where the hell did it go? Hingga mereka mengetahui siapa sebenarnya yang telah menembak serta menjatuhkan pesawat mereka. It's Aaron Cross. Dan sebuah pesawat penghancur kembali mereka kirimkan untuk menghantarkan Aaron kembali ke asalnya. Sementara itu, Aaron lalu mengeluarkan GPS yang ada di dalam tubuhnya. Dan bau darah dari Aaron tampak mengundang kawan-kawan lamanya Aaron, serigala. Hingga didapati sebuah ide yang sangat brilian. Aaron memasukkan GPS dirinya ke dalam mulutnya serigala hingga boom. Hingga kilas balik pun diperlihatkan. I told you she'd be coming at us. Yeah, you know, I need you to stay calm, Terry. She knows Bourne, she knows Blackbriar, she knows Hirsch. But as far as our other programs, How do you know that? Because we're tapped into everything she says and does. Scene lalu memperlihatkan laboratorium. Terlihat seseorang yang nampaknya tengah membuang bukti-bukti yang ada perihal outcome. Hingga diperlihatkan gagang-gagang pintu yang dia copot dari dalam agar tidak ada yang masuk. Dan Stop! Drop the weapon! untung saja Dr. Martha masih selamat. Terlihat Martha yang sedang ditanya-tanya oleh pihak kepolisian hingga pertanyaan dari Pak Paul mengingatkan kembali pada masa lalunya. Any diminished sensation? Singkat cerita, Aaron sudah keluar dari Alaska dan kembali ke tempat asalnya. Hingga dia membaca sebuah surat kabar tentang sebuah penembakan di lab Maryland. Hingga Dr. Martha, dokter yang selama ini menangani dirinya, masih hidup. Scene lalu memperlihatkan kediamannya Dr. Martha, sebuah rumah yang sangat besar dengan halaman yang sangat luas. Lantas, dia kedatangan rombongan tamu, seseorang yang mengaku sebagai dokter dengan beberapa agen khusus yang menyertai dirinya. Hingga sang dokter yang sangat terkejut dikarenakan baru menyadari bahwasannya dia tidaklah memiliki privasi dalam hidupnya, karena tamunya banyak mengetahui kehidupan tentang pribadinya. Dan yang lebih mengagetkan lagi, How did he find that? Marta? Get up! Jesus! untung saja Aaron datang pada saat yang tepat. Hingga terjadi saling baku tembak di antara mereka. Dan dengan bergegas, Aaron layaknya Jackie Chan coba untuk menaiki rumah dengan memanjat tembok. Hingga diketahui bahwa tujuan Aaron datang ke rumahnya Dr. Martha adalah untuk menanyakan perihal obat-obat yang selama ini dia konsumsi, dikarenakan badannya saat ini tengah membutuhkan obat tersebut seperti efek candu pada obat-obatan seperti psikotropik. Means you need live virus to seed adhesion. Where is it? Manila. Hingga didapati bahwasannya obat-obat yang mereka minum selama ini erat kaitannya dengan suatu virus tertentu. Kalau sampai bocor ke publik, habis sudah. Singkat cerita, mereka sudah berada di bandara internasional untuk melakukan penerbangannya ke Manila.
Pada akhirnya mereka sampai juga ke Manila dan mereka segera menuju pabrik tempat virus tersebut berada. Dan mereka pun pada akhirnya bisa masuk ke gedung tersebut. Sin memperlihatkan sebuah foto yang terkait dengan Dr. Martha pada layar CIA hingga diketahui kemana sebenarnya dan untuk apa tujuan mereka ke tempat tersebut. I need support staff to clear the room. What the hell are they doing? The stems are there. I'll just send a couple of boys down to check it out. No. Withdraw your team. Do not try to take him. Pada akhirnya, pihak keamanan dari gedung tersebut mendatangi Aaron dan Martha saat ini berada. Dan tanpa basa-basi lagi, kita kembali kepada kantor CIA. Pada akhirnya, mereka menghubungi Lakshti. Kita sebut saja dengan Kamidi. Kamidi ini merupakan program mereka, sangat setia, minim empati, dan sangat bisa dipercaya untuk bisa menyelesaikan apa-apa yang belum selesai. Dan Kamidi ini adalah yang terkuat di antara mereka. Sementara itu, Aaron yang baru saja disuntikan virus mulai merasakan efek di dalam tubuhnya. Keesokan harinya, Aaron bangun dengan kondisi yang nampak baik-baik saja. Rupanya virus tersebut sudah bekerja baik di dalam tubuhnya. Sementara itu, Martha yang sedang memberi bodexin untuk menurunkan panas, tiba-tiba melihat banyak polisi berlarian dan pada saat dia kembali, tampak penginapan mereka yang sudah terkepung dan hingga kejar-kejaran pun terjadi. Martha yang harus sembunyi di salah satu rumah penduduk, tiba-tiba hingga kembali Martha harus berlari untuk menghindar dari kejaran polisi. Tapi naas, dia harus terjebak. Sementara itu, kami dia melihat mereka tidak membiarkan mereka berlalu begitu saja, hingga kembali kejar-kejaran pun terlihat. Dan untuk lebih cepat keluar dari situasi yang berbahaya tersebut, Aaron COD-an dengan pemilik motor tanpa sempat membayarnya. Memang benar, si Kamidi ini adalah seorang agen yang dididik tanpa ada rasa empati sama sekali, hingga segala cara pun telah dilakukannya. Ya, pada satu kesempatan, akhirnya Kamidi bisa juga melepaskan tembakan kepada Aaron. Namun pengejaran pun tidak berhenti hanya karena Kamidi tertembak. Aaron yang kondisinya belum 100% fit pasca penyuntikan virus ditambah dengan kehilangan banyak darah membuat sistem motoriknya agak melambat. Tapi untung saja dia bersama Dr. Martha hingga sekali lagi sang dokter telah membantu dirinya. Can you help us? Please? Well, we had a problem with Treadstone 6 years ago. I don't know Pamela Landy's reasons for criminally assisting an enemy of the United States. Sin lalu memperlihatkan Aaron dan Martha yang ada di atas perahu nelayan. Terlihat lukanya Aaron sudah ditangani dengan baik. Looking at our options. I was kind of hoping we were lost. Dan film pun tamat. Sebuah akhir cerita yang mengherankan. Pesan yang bisa kita ambil, jangan pernah berurusan dengan yang namanya rahasia. Apakah itu sebuah institusi rahasia, kerja rahasia, kabar rahasia, bahkan pacar rahasia. Karena semua punya kepentingan, dan bila mana kepentingan tersebut menghilang, bahkan kita pun akan menghilang. Karena namanya rahasia, tentunya harus dijaga kerahasiaannya. Dan salah satu kata untuk film ini, jamin.